Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Gede Agustian, bersama rekan saya. Saya Bunga Boyanli. Saya Widya Eka Utami. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk pemenuhan tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi mengenai siklus pengeluaran yang terdapat pada Toko Tridaya 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan pada Toko Tridaya 2. Toko Tridaya 2 merupakan usaha milik pribadi yang bergerak di bidang penjualan minuman soft drink dan berbagai macam snack. Usaha ini beralamat di Jalan Cipayung, RT 01, RW 10, Kecamatan Cipayung, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kota Depok, Jawa Barat. Toko Tridaya 2 melaksanakan aktivitas penjualan menggunakan transaksi secara tunai dan kredit. Toko ini berdiri sejak tahun 2003. Toko yang didirikan oleh Bapak Suparbo ini beroperasi setiap hari pada pukul 07.00 sampai 17.00 WIB. Sumber pendapatan utama Toko Tridaya 2 adalah penjualan barang dagang. Toko Tridaya 2 terbuka untuk penjualan secara kredit dan tunai. Biasanya, barang yang diambil secara grosir kemudian dijual secara kartonan maupun eceran. Penjualan kredit dilakukan dalam jumlah sedang. Saya akan membahas tentang DFD konteks siklus pengeluaran. DFD konteks siklus pengeluaran terdapat 3 entitas utama, yaitu pemasok, siklus pengeluaran, dan pemilik. Untuk yang pertama ada pemasok. Pemasok adalah entitas eksternal yang menyediakan barang kepada Toko Tridaya 2. Alur data yang terkait pada pemasok ada pesanan pembelian, penerimaan barang. Yang kedua ada siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah proses utama yang mewakili sistem dalam mengelola pengeluaran di Toko Tridaya 2. Alur data yang terdapat pada siklus pengeluaran ada pesanan pembelian, penerimaan barang, penerimaan pendapat, informasi keuangan. Nah, untuk yang terakhir ada pemilik. Pemilik adalah entitas eksternal yang memiliki perusahaan yang terlibat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait pengeluaran. Alur data yang terkait dengan pemilik adalah informasi keuangan. Selanjutnya akan dibahas oleh Bunga. Terima kasih Widya atas penjelasan tentang profil Toko Tridaya 2 dan DFD konteks siklus pengeluaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang DFD level 0 Toko Tridaya 2. Toko Tridaya 2 menerima pesanan dari pelanggan dan melakukan pelaporan persediaan ke pemilik, serta melakukan identifikasi kebutuhan stok untuk memastikan ketersediaan barang dagangan ke persediaan. Karena barang pesanan kurang, maka Toko Tridaya 2 melakukan pembelian barang dagangan dari pemasok dalam bentuk pre-order. Setelah itu, pemasok memberikan tagihan kepada pencatatan pembelian persediaan. Barang dagangan yang diterima kemudian disimpan di persediaan. Kemudian, pencatatan pembelian persediaan memberikan laporan pembelian kepada pemilik. Selanjutnya, pencatatan pembelian persediaan menyimpan datanya di pembelian persediaan. Kemudian, pembelian persediaan mengirimkan data ke pencatatan pengeluaran kas atau pembelian persediaan. Setelah itu, pencatatan pengeluaran kas atau pembelian persediaan menyimpan data ke kas dan pengeluaran kas pembelian. Terakhir, pencatatan pengeluaran kas atau pembelian persediaan melaporkan laporan kas kepada pemilik. Sekian penjelasan di FD level 0 siklus pengeluaran Toko Tridaya 2 dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Giri Agustian. Untuk pembahasan selanjutnya adalah flowchart dari Toko Tridaya 2. Nah, flowchart Toko Tridaya 2 ini ada 3 bagian, bagian gudang, pemilik, sama bagian administrasi. Proses dimulai dari bagian gudang. Dokumen data persediaan dan database data persediaan ini digunakan untuk melakukan pengecekan persediaan. Nah, simbol ini tuh proses berdasarkan media tertentu. Nah, di toko ini berdasarkan dokumen data persediaan sama database data persediaan. Data persediaan tadi, nah, dari proses pengecekan tadi menghasilkan pilihan habis atau masih. Jika masih, maka menghasilkan dokumen data persediaan yang menyatakan persediaan tersedia dan selesai. Jika habis, maka menghasilkan dokumen data persediaan untuk selanjutnya diproses ke proses 1. Nah, proses 1 tadi itu
dari bagian gudang ke bagian pemilik. Dokumen data persediaan yang menyatakan habis tadi itu tuh selanjutnya dilakukan pemesanan oleh pemilik dan menghasilkan dokumen data persediaan yang dipesan untuk dipesan ke pemasok. Pemasok mengirimkan barang dan tagihan. Barang yang tadi dikirim pemasok tadi itu selanjutnya ke proses 2, yaitu balik lagi ke bagian gudang. Barang dari pemasok itu selanjutnya diinput ke data persediaan secara manual. Nah, ini simbol ini tuh untuk input secara manual. Nah, lalu ke proses pencatatan persediaan komputer. Terus kalau simbol kotak ini tuh persegi panjang ini tuh untuk proses yang dilakukan di komputer. Nah, dari proses pencatatan persediaan tadi itu mengupdate database persediaan dan dokumen data persediaan siap dijual. Serta barang yang tadi itu disimpan ke bagian gudang. Simbol segitiga ini menandakan penyimpanan offline yang segitiga terbalik itu. Selanjutnya tadi kan di bagian pemilik tuh pemasok menghasilkan tagihan. Nah, barang sama tagihan. Tagihan ini untuk lanjutkan ke proses 3. Nah, proses 3 ini di bagian administrasi. Dokumen tagihan tadi tuh diinput data persediaan secara manual, lalu ke proses pencatatan pengeluaran atas pembelian persediaan di komputer dan mengupdate database data pengeluaran kas dan juga menghasilkan dokumen data pengeluaran nih dan disimpan ke bagian arsip. Proses pencatatan tadi juga nih, proses pencatatan pengeluaran atas pembelian persediaan di komputer itu menghasilkan dokumen tagihan yang selanjutnya disimpan ke bagian administrasi. Dan jika ada jatuh tempo, si bagian administrasi ini membuat dokumen tagihan 2 lapis. Lapisan pertama untuk disimpan kembali di bagian administrasi dan lapisan kedua untuk dikirim ke pemasok. Dan selesai.